pira-pira wong melarat saking sahabat kaum muhajirin. Apa yang diinginkan oleh fuqaraul muhajirin ayyatazawwaju, ingin to padha ngerabi sapa fuqaraul muhajirin, mereka ingin menikahi baghayal musyrikina, ing pira-pira wong ahli zinane wong musyrik. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, pelacur-pelacurnya orang-orang musyrik. Baghayal musyrikina ing pira-pira wong ahli zinane wong musyrikin, pelacur-pelacure wong musyrikin. Pada waktu itu kondisinya wahunna hale utawi baghayal musyrikin iku musiratun, kang sugih-sugih. Pelacur pada waktu itu sangat kaya-kaya. Ya, sehingga membuat para sahabat yang melarat-melarat itu tertarik untuk menikahi mereka. Tujuannya liungfikna darabun ngetokake nafkah, darabun ngetokake nafkah sapa baghayal musyrikin alaihim ing atase fuqara'il muhajirin, supaya mereka menggunakan harta yang mereka miliki secara baik. Bagilah mongko den ngendikake at-tahrimu khassun bihim, dawuh at-tahrimu khassun bihim. At-tahrimu utawi hukum harami nikahuz zawani, utawi hukum harami nikahuz zawani iku khusus, khusun kang khusus bihim kelawan ya Allah ya Rabbi ya Karim fuqara'il muhajirin. Tapi ada yang mengatakan wakilan dan ngendikake amun wa nusikha bi qaulihi, amun utawi tahrimu nikahiz zawani iku barang umum, barang kang umum, tapi wanusikha lan den nasah apa tahrim bi qaulihi kelawan dawe Allah Ta'ala halituman maha luhur Allah, wa angkihul ayama minkum, wa angkihulan podo ngerabio sapa sira kabeh al ayama ing pira-pira wong kang legan. Ora duwe hitek kan? Terus kene piye to? Wa angkihul ayama minkum, wa angkihulan padha ngrabya sapa sira kabeh al ayama ing pira-pira wong wadon, pira-pira wong kang legan. Pira-pira wong kang legan niku lajang. Nggih, al ayama ing pira-pira wong kang legan utawa lajang minkum saking sira kabeh, minkum saking sira kabeh pun saayat mawon. Bahasane tuwa asline. Pun niki pun bolak-balik kula aturaken niki sak mangke awake mbahas ke ayat yang ketiga. Tadi wingi seperti yang didoakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Allah Ta'ala tidak pernah membahas suatu hukum sampai habis total, sampai ke akar-akarnya, cara bahasane ngoten. Kecuali seperti pembahasannya Allah Ta'ala terhadap pembahasan masalah zina. Jadi kemarin pembahasan masalah mencuri, ya pembahasannya cuma begitu saja, as-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, sudah selesai. Tapi untuk pembahasan masalah zina ini dibahas secara tuntas, secara habis. Karena sampai Razi di sini itu ada sekitar pembahasannya sekitar kurang lebih 10 pembahasan tentang masalah zina. Ya, tak bacakan ya. Nanti wingi ya.
Niki. Jadi kurang lebih ada 10 pembahasan tentang orang-orang yang berzina, tentang zina, masalah zina ini. Ini tentang mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Allah itu di dalam ayat ini, dalam surat ini bahas masalah zina itu banyak sekali. Ini loh dawuhnya beliau, tengriki dawuh annallaha subhanahu dzakara fil Qur'an anwa al ma'asi minal kufri wal qatli was sariqah. Walam yastaksi fi ahkamiha kamastaqsa fi bayani ahkamiz zina. Allah Ta'ala itu menyebutkan di dalam Al-Quran macam-macamnya maksiat, baik berupa itu kekufuran atau pembunuhan atau pencurian. Tapi Allah Ta'ala di dalam membahas tidak pernah membahas sampai habis, sampai ke akar-akarnya tentang semua maksiat-maksiat tadi, seperti Allah Ta'ala menghabiskan secara total pembahasan tentang masalah zina. Krono nang zina itu ada banyak sekali pembahasan. Saya sebutkan yang pertama, kalau di dalam ayat lain itu disebutkan wala taqrabuz zina. Yang pertama, larangan untuk mendekati. Sekali lagi bahasanya mendekati zina, wala taqrabuz zina. Yang nomor 2, sanian binari fiku kama fikul lil ma'asi. Semuanya nanti diancam dengan yang namanya neraka, sama seperti maksiat-maksiat yang lain. Kemudian di ayat yang ini juga disebutkan bahwa dicambuk dengan 100 kali cambukan. Itu nomor 3. Nomor 4, sunnah untuk, atau bahkan ada yang mengatakan wajib untuk menghadirkan para mukminin, kira-kira beberapa orang, katakan 4 orang, untuk melihat dan menyaksikan penyiksaan tersebut. Itu nomor 4. Nomor 5, Allah Ta'ala melarang agar jangan ada yang memiliki belas kasih kepada orang yang sedang menjalani hukuman penjilitan atau cambuk zina. Nomor 5. Nomor 6, bahkan orang yang sampai menuduh zina terhadap orang lain tanpa didasari bukti, itu nanti juga diberi hukuman berat, rupanya dicambuk dengan 80 kali cambukan. Nomor 7, wala taqbalu lahum syahadatan abada, jangan diterima persaksian atau syahadahnya. Nomor 8, barang siapa yang menuduh istrinya dengan zina, maka itu nanti akan menyebabkan kewajiban talaun atau sumpah li'an, dan akan menyebabkan untuk berhak untuk mendapatkan siksaan daripada Allah. Nomor 9, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik, membahas mengenai seorang perempuan yang berzina dan seorang laki-laki yang berzina, itu nanti nikahnya tidak patut bagi dia kecuali orang yang selevel. Nomor 10, tetapnya zina itu hanya tetap dengan adanya saksi 4. Jadi kurang lebih di dalam Al-Quran itu ada 10 pembahasan mengenai tentang yang namanya zina. Ya. Anu akeh tenanan. Anu bahasanya sampun ditautiai bahwa Allah Ta'ala itu di dalam membahas segala bentuk macam-macamnya maksiat, tapi pembahasannya tidak pernah sampai habis total, seperti akar-akarannya, seperti Allah Ta'ala membahas menerangkan yang namanya hukum-hukumnya zina. Sekarang kita konsentrasi nang ayat iki. Ayatnya berarti lewat dewi ngitung-ngitung ya. Ngitung-ngitung. Wala taqrabuz zina itu dalam surat lain. Wala taqrabuz zina, jangan kalian. Kemudian yang di dalam ayat yang nomor 2 saja kemarin itu ada 3. Kan ya. Pertama, az-zaniyatu waz-zani fajridu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kali. Yang nomor 2, wala ta'khudkum bima rafatun fi dinillah. Jangan ada rasa kasih kepada orang-orang yang sedang menjalani hukuman dicambuk 100 kali. Yang nomor
3, otomatis berarti tambah nomor 4 dengan ayat wala taqrabuz zina, itu hendaknya dalam menghadirkan, dalam menyiksa atau menghukum terhadap orang yang berzina dengan 100 kali cambukan, itu harus disaksikan oleh banyak orang. Lah sekarang dilanjutkan, yaitu hukum yang nomor 5. Ngeriki Allah Ta'ala dawu azani la yankihu illa zaniatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Surat An-Nur ayat 3. Az-zani la yankihu ayyatazawwaju illa zaniatan aw musyrikatan. Seorang laki-laki yang berzina itu tidak bisa menikahi kecuali hanya perempuan yang berzina juga, atau seorang perempuan yang kafir, seorang perempuan yang menyekutukan kepada Allah, seorang perempuan yang kafir. Begitu juga sebaliknya, wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Sedangkan seorang perempuan yang berzina itu tidak ada yang pantas untuk menikahinya kecuali seorang laki-laki yang ahli zina juga, ataupun orang yang musyrik, orang yang kafir. Artinya bagaimana? Ayil munasib likullin minhuma ma dzukir, yakni yang sepatutnya, selayaknya bagi tiap-tiap dari orang laki-laki yang suka berzina dan perempuan yang suka berzina, ya memang yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang setara dan selevel dengan mereka. Nah, ahli zina ya oleh ahli zina, baik laki-laki ataupun perempuan. Wa hurrima dzalika ay nikahuz zawani 'alal mu'minin al-akhyar. Haram dan diharamkan hal tersebut, yakni menikahi orang yang berzina, alal mu'minin, bagi orang-orang mukmin, al-akhyar, yang bagus-bagus, yang baik-baik. Pun ail al-akhyar. Ceritanya ya napa niki? Teng mriki ngendikaken nazala dzalika lamma hamma fuqara'ul muhajirin ayyatazawwaju baghayal musyrikin. Jadi diceritakan bahwa fuqara'ul muhajirin, kaum sahabatnya Kanjeng Nabi yang golongan kaum muhajirin, orang-orang yang berpindah dari Makkah menuju Madinah, itu ada beberapa sahabat yang fakir-fakir, yang miskin-miskin, yang masih miskin. Lah mereka itu menginginkan untuk menikah dengan baghayal musyrikin, perempuan-perempuan pelacur dari golongannya orang-orang musyrik. Napa? Pengen ngerabi pelacur. Wa hunna musiratun. Dalam waktu itu kondisi para pelacurnya, para musyrikin itu kaya-kaya banget. Dan tujuannya orang-orang fuqara'ul muhajirin itu juga bagus. Liyunfikna alaihim, supaya napa? Mereka para pelacur-pelacurnya para musyrikin itu menggunakan uangnya di dalam perkara-perkara yang baik untuk membiayai para fuqara'ul muhajirin. Jadi iki bukan hanya terjadi pada zaman kita sekarang. Zaman dahulu ternyata juga kejadian di mana orang-orang terpilih, orang-orang baik, para mukmin itu ingin menikahi seorang pelacur. Akhirnya ditanyakan, ini kan wa hurrima, diharamkan. Faqila at-tahrimu khassun bihim. Ada yang mengatakan hukum haramnya ini hanya khusus terhadap kaum fuqara'ul muhajirin. Ada yang mengatakan wakila amun wa nusikha biqaulihi ta'ala wa ankihul ayyama minkum. Ada yang mengatakan loh ini hukum sangat umum sekali. Itu dengan dawuhnya Allah Ta'ala wa ankihul ayyama minkum, dan nikahilah para orang-orang yang lajang dari kalian semua. Jadi secara sedang membahas orang yang pernah berzina itu bagaimana hukum menikahinya. Jadi secara garis globalnya mawon, baik secara hukum fikihnya
atau secara pandangan ilmu kehidupannya. Pon, kita bahas. Tengeriki dingendikaaken azani la yangihu ayatazawwaju illa zaniyatan au musyrikatan. Seorang laki-laki yang berzina, yang pernah berzina, itu tidak pantas menikahi kecuali seorang perempuan yang berzina pula, atau seorang perempuan yang musyrik, perempuan yang kafir. Loh kok iso kaya ngono? Kan ini kalau kita lanjutkan kan sama nggih. Begitu juga seorang perempuan yang berzina. Wa zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrikun. Perempuan yang berzina, pernah berzina, itu tidak pantas untuk menikahinya kecuali seorang laki-laki yang juga pezina juga, atau orang laki-laki yang kafir. Ini maksudnya bagaimana? Kok orang yang berzina kok dianggap sebagai pantas dinikahi orang-orang musyrik? Pertama ngeten nggih. Kalau yang melakukan zina itu baik laki-laki atau perempuan, itu dalam keadaan orang merupakan orang yang beriman, maka tetap tidak boleh hukumnya menikah dengan seorang lintas agama. Jadi kula runtutaken biyen bahwa ini untuk menunjukkan kenapa kok ayatnya tegas banget. Laki-laki yang berzina tidak pantas untuk menikah kecuali dengan seorang perempuan yang berzina juga, atau perempuan yang musyrik. Musyrik, perempuan yang musyrikah, perempuan yang melakukan tindakan syirik. Begitu juga yang perempuan. Ini untuk menunjukkan bahwa yang namanya pernikahan itu seringkalinya adalah sesuai dengan kemauannya pribadinya masing-masing. Ini loh Pak, ini tidak sedang membahas hukum, tapi ini seperti yang dilakukan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahalli, beliau doa al-munasib likulin minhuma madzukir. Memang pantasnya seperti itu. Laki-laki yang berzina itu memang cocoknya dapat perempuan yang juga ahli zina. Ya, cocoknya memang seperti itu. Karena nopo kok bisa seperti itu? Seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dan juga yang lainnya. Pada umumnya memang ini seperti yang dingendikakan di dalam ayat yang lain. As-salihatu, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dan as-salihatu teng ayat lain. At-tayyibatu ngoten nggih, sik tak bukano. Teng mriki dingendikaken khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat ulaika qarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratu wa rizqun karim. Tentang ayat niki surat An-Nur juga benjing nggih. Akan ada pembahasannya. Mulakna teng mriki ngendika orang-orang yang buruk al-khabisa yang buruk itu tidaklah pantas menyanding kepada mereka kecuali laki yang buruk pula. Al-khabisatu lil khabisat. Perempuan-perempuan itu ya bukan, itu juga untuk laki-laki yang buruk. Wal khabisuna lil khabisat, dan laki-laki yang buruk itu juga akan diperuntukkan kepada perempuan-perempuan yang buruk. Begitu juga sebaliknya, wat tayyibatu lit tayyibin. Perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan yang solih itu akan diperuntukkan untuk mendapatkan perempuan laki-laki yang baik pula. Wat tayyibuna lit tayyibat. Sedangkan laki-laki yang baik itu juga akan diperuntukkan untuk perempuan-perempuan yang baik. Cara bahasane wong-wong kan ngene biasa nih. Jodoh adalah cerminan dari diri kamu. Dirimu itu ya apa? Dirimu itu merupakan orang yang baik apa orang yang buruk? Kalau kamu merupakan orang yang baik, insya Allah jodohmu juga baik. Kalau diri kamu merupakan orang yang buruk, jangan berharap kamu mendapatkan orang yang baik. Nah, sering kalinya kan kita itu kan seperti itu. Awak dewi seringnya ngono.
kita tidak sibuk untuk memantaskan diri, tapi kita sedang sibuk untuk mencari orang yang lebih baik dari kita. Ya jok ngono konsepnya. Konsepnya itu adalah jodoh adalah cerminan dari diri kita. Lek awak dhewe api, insyaallah jodohnya ya api. Lek awak dhewe elek, ya jodohnya elek. Ini kok. Mulanya kalau di dalam hadis lain dingendikaken al-arwahu junudum mujannadah. Yang namanya roh itu merupakan junudun mujannadah. Prajurit-prajurit yang diarahkan sesuai dengan circle-nya masing-masing. Eta kandhani ya, wong urip nang donya iki bakale akan menemukan circle yang sesuai dengan circle-nya sendiri-sendiri. Awakmu kok circle orang yang seperti ini? Orang pembisnis misalnya, ya bakal senengane lebih banyak bertemu dengan orang-orang yang ahli bisnis. Awakmu kok senengane termasuk orang yang ahli ngaji. Nanti circle-nya juga dengan orang-orang yang ahli ngaji. Maka sama, dalam urusan suami istri, perjodohan ini itu sama. Bahasanya tengeriki azani, orang yang zina. Pada umumnya mereka itu tidak akan suka kecuali juga dengan perempuan yang ahli zina. Normale kaya ngoten, Pak. Wong lanang sing penggawean iku senengane zina. Normale dia tidak akan berharap ingin menikah dengan seorang katakan anak putri, santriwati. Gak akan ada keinginan yang seperti itu. Kecuali kalau dia itu seorang laki-laki yang walaupun ahli zina tapi dalam hatinya ingin taubat, ingin berhenti, itu biasanya masih ingin berharap oleh bojo sing sholihah ngono kuwi enek harapan sing koyo ngono. Tapi kalau normalnya memang orang-orang yang ahli zina yang sejati jaro bahasa sering ngomong ngono, yang dalam hatinya sama sekali tidak ada keinginan untuk taubat, ingin berhenti dari tindakannya. Itu ya memang ya senengane ya karo wong sing ngono iku. Ngono lho, gampangane ngomong lek wong sing ahli nang diskotik ya sing digoleki lek gak ya LC ya PSK, Pak. Ya wis biasa. Seseorang akan menemukan sesuai dengan circle-nya masing-masing. Malah nang ngriki dia kan azani la yankihu ila zaniyatan au musyrikatan wa zaniyatu la yankihu ila zanin au musyrik. Sama. Orang perempuan juga sama seperti itu. Perempuan yang ahli zina juga lebih cenderung menyukai kepada seorang laki-laki yang ahli zina juga. Dengan bahasa lain, seorang perempuan yang ahli zina iku luwih seneng karo wong lanang sing bajingan daripada wong sing sarungan. Kaya ono kuwi. Ya. Gak seneng, ndak wong saleh nang masjid kan gak seneng. Senenge karo wong lanang sing bajingan, sing ngancani ngombe. Karena itu tadi loh, Pak. Orang itu akan senang dengan circle-nya masing-masing. Wes to? Wis positif. Wong kalau bukan circle-nya, seringkali nggak suka karena circle-nya. Terus positif mesti koyo ngono kuwi. Wes ya. Ini mulanya kan pun kula ngomongaken bahwa al arwahu junudum mujannadah. Sebuah pertemuan itu bukan ketepatan, bukan hanya ketepaan, kebetulan, tapi karena memang al arwahu junudun mujannadah. Yang namanya roh itu akan menemukan circle-nya yang sesuai dengan dirinya. Tengeriki dingendika akan ngoten. Wa azaniyatu wazani. Nang azan itulah yang kedua illa zanin au musyrik. Ana gini ku Pak, sekali lagi yang namanya jodoh itu adalah cerminan daripada dirinya masing-masing. Sekarang kita membahas ini, kalau orang mukmin berzina oleh wong mukmin yang sama-sama iman tapi berzina itu kan masih selevel. Sekarang yang menjadi pembahasan itu kok di sini ada bahasa au musyrikatan atau au musyrikan. Laki-laki yang beriman cuma dia pezina atau perempuan yang beriman tapi dia pezina.
itu kok nangkine seolah-olah diperbolehkan menikah dengan seorang perempuan yang musyrik, kafir, atau dengan seorang laki-laki yang musyrik juga. Iku piye? Bukankah ini merupakan sebuah napa bahasane? Pernikahan lintas agama, bahasane ngoten. Maka dijawab oleh Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi jawab, beliau dawuh seperti ini. Ini jangan sampai diartikan bahwa berarti orang yang berzina tapi dia iman itu boleh menikah dengan orang yang musyrik. Salah, pemahamannya nggak seperti itu. Pemahamannya adalah seperti ini. Orang yang berzina itu kemungkinannya dua. Kemungkinan yang pertama, dia itu berzina dalam keadaan masih meyakini bahwa zina itu haram. Kalau dia itu berzina dalam keadaan meyakini zina itu haram, berarti dia itu masih iman, masih Islam, hanya saja dia melakukan dosa besar. Sehingga nggak boleh, haram bagi dia menikah dengan seorang yang lintas agama, laki-laki atau perempuan yang lintas agama, yang kafir. Lah, yang kedua, yaitu keadaannya orang-orang yang melakukan tindakan maksiat yang dalam hal ini melakukan tindakan zina dalam keadaan meyakini zina itu legal, boleh. Lah ini yang menyebabkan dia langsung dihukumi murtad. Kalau dia dihukumi murtad, ya berarti dia kafir. Ya dengan orang kafir ya boleh. Paham ya? Na'udzubillahi min dzalik cara bahasane. Jadi ya, peringatan sekali lagi juga peringatan bahwa lek nglakoni dosa ojo gampang-gampang sampai ngomong alah wis gak popo titik ae lah. Ojo sampai ngomong koyo ngono kuwi. Bahaya. Kok nglakoni dosa kok nglakoni alah wis gak popo titik ae. Gak popo iki piye maksudmu? Menghalalkan tapi ya. Kalau sampai menghalalkan itu hukumnya dia menjadi murtad. Berarti kalau dia murtad itu kafir. Kalau dia kafir itu setara dengan orang yang musyrik, setara dengan orang-orang yang melakukan tindakan syirik. Jadi aja salah paham ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mulakno kalau kita melihat seperti yang didawahkan oleh Syekh Mutawalli Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku dawuh kados ngeten. Wadzalika li'annal fasik al-khabis alladzi min sya'ni az-zina wal fisku la yarhabu fi nikahis sawalif minan nisa wa innama yarhabu fi fasiqatin khabisatin mislihi au musyrikatin au fi musyrikatin. Wong lanang sing fasik yang tindakannya itu buruk, yang dia itu suka melakukan tindakan-tindakan zina, tindakan-tindakan fasik, normalnya dia tidak akan suka untuk menikahi perempuan-perempuan yang solih. Napa tidak akan suka menikahi perempuan-perempuan yang solih. Ya bayang nih aja toh Pak, dekne katene ngombe kok dilarang ambek bojone sing solihah, ojo ngombe-ngombe. Artinya yang namanya air dan juga minyak tidak akan pernah bersatu. Alurnya sendiri-sendiri. Ngoten loh. Begitu juga seorang perempuan yang wal fasiqah al khabizah la yarhabu fi nikahya minas sulaha minar rijal wa yanfiruna anha. Seorang perempuan yang ahli ngelakoni zina dan juga semisalnya itu nggak akan senang melihat seorang laki-laki yang soleh, itu nggak senang. Ya kayak sing nang TikTok lho Pak, jarene malu banget kalau sampai jalan sama orang-orang yang sarungan. Bahasanya kayak ngono. Ya karena itu tadi. Secara bahasanya ngeten lho Pak. Kalau memang setiap dari perkara yang ditemukan di dunia ini pasti mereka akan mencari sesuai dengan circle-nya. Maka perlu kita ketahui bahwa kupu-kupu dengan indahnya mereka akan lebih suka untuk hinggap di mawar daripada hinggap di sampah. Sama seperti halnya lalat. Lalat akan lebih suka hinggap di sampah daripada hinggap di mawar.
dan rasanya mustahil untuk meyakinkan kepada lalat bahwa yang namanya mawar itu lebih indah, lebih harum daripada sampah. Paham ora, Pak? Ini perumpamaan. Kupu-kupu yang indah, mereka akan senang untuk hinggap di bunga mawar. Dan yang namanya kupu-kupu nggak akan ada yang namanya kupu-kupu tempat hinggapnya di sampah, itu nggak ada. Sama seperti halnya lalat. Lalat lebih suka hinggap di sampah daripada hinggap di mawar. Dan rasanya mustahil kamu menunjukkan, kamu menyadarkan kepada lalat bahwa yang namanya mawar itu lebih indah daripada sampah. Orang ngarah gue, Pak. Orang ngarah iso nguara lek kapan nang apa iki jenenge nang lalat. Ya jawab nang sampah. Nang mawar ae lebih bagus, lebih indah, lebih harum. Buah tabiat, sekali lagi. Napa ini namanya tabiat. Tabiate laler iku anjen senengane nang barang-barang kok. Bukan hanya sampah. Laler iku senengane nang sampah, manusia, kotoran-kotoran hewan. Itu senengane laler. Ngoten lho, padha. Ambek seorang laki-laki yang pezina atau pezina, rasanya sulit meyakinkan kepada mereka bahwa laki-laki dan juga perempuan-perempuan yang solih itu jauh lebih baik, jauh lebih harum, jauh lebih indah daripada perempuan-perempuan yang pezina juga. Yes, bahasanya ngaten nggih. Itu perumpamaan daripada azaniyatu zani la yankihu la ya azaniyat azani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Itu namanya al-arwahu junudun mujannadah. Semuanya akan menemukan circle-nya masing-masing dan setiap circle akan membenci dan tidak menyukai terhadap circle yang lain. Guys, barang sing biasa. Nang dunia ini barang sing biasa. Wes, tadi ngoten niku wae lek dawuh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh wong wedok sing fasik penggaweane Allah iki ancen senengane ambek wong lanang sing bajingan. Delok wong lanang bajingan iki kemecer. Ayo delok wong lanang sing saleh ora pengen belas. Awas. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun nggih, teng mriki ngendika akan ngoten. Ini pada umumnya seperti itu. Pada umumnya seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Wa hurrima dzalika ainika huzzawani alal mu'minin, dan diharamkan untuk menikahi orang-orang yang berzina bagi para mukminin al-akhyar yang terpilih. Nah ini asbabun nuzulnya seperti yang didakwakan di dalam kitab tafsir Jalaluddin Al-Mahalli yang kamu pegang itu. Ceritanya adalah ada segolongan sahabat muhajirin yang kebetulan sahabat-sahabat ini kondisi ekonominya buruk, melarat. Mereka itu ingin menikahi kepada para perempuan pelacur dari orang-orang musyrik. Tapi bedane niki, tujuannya mereka adalah wahunna musiratun, mereka itu kaya-kaya. Pelacurnya orang-orang musyrik itu kaya-kaya. Tujuannya para sahabat ingin menikahi sahabat muhajirin yang melarat itu ingin menikahi liyungfikna alaihim, supaya mereka para perempuan pelacur dari golongan musyrikin itu ya Allah ya Rabbi ya Karim, menginfakkan hartanya di dalam jalan yang baik. Niki melakno. Diperingatkan sekali lagi, haram hukumnya menikahi orang yang pernah berzina. Ini nanti agak berat ini nanti. Coba ini nanti dibahas secara hukum fikihnya lagi ini. Ini nanti saya bahaskan yang secara hukum fikihnya. Secara globalnya ngoten. Jadi sing pengen kula sampaikan, awas dijogo Pak. Awak dhewe iki dijogo.
atine awak dhewe iki dijogo. Perempuan, terkhusus perempuan-perempuan yang tanda kutipnya mereka itu orang yang buruk. Aku ya gak pati wani lek bahasa netralis, orang-orang yang kurang baik, perempuan yang kurang baik, mereka malah menampakkan dirinya, mampu menampakkan dirinya, memviralkan dirinya, menggoda seluruh kaum laki-laki di atas muka bumi ini. Secara saiki ngono gampang dengan akun yang mereka miliki. Para perempuan-perempuan yang kurang baik itu menggoda laki-laki, seluruh laki-laki yang ada di atas muka bumi dengan satu akunnya. Kan ngoten. Awas iki sampai tergoda awak dhewe. Hak iki ya SPA imane awak dhewe iki. Kita itu hidup di zaman yang mana zina itu dianggap lebih mudah untuk didapatkan dan lebih murah daripada menikah, yang mana menikah itu merupakan hal yang halal tapi sulit untuk didapatkan dan sangat mahal. Mulane kan awak dhewe kula niku pun bolak-balik matur. Kula niki sering mireng dawuh ngeten. Jadikan nikah itu murah dan jadikan zina itu mahal. Tak baleni maneh. Jadikan zina itu mahal dan nikah itu murah. Karena kalau nikah itu murah, niscaya orang akan lebih suka untuk menikah. Dan orang akan lebih benci terhadap yang namanya zina. Realitanya apa pada zaman kita sekarang? Sakwalie. Nikah itu mahal, sedangkan zina itu murah. Saiki awak dhewe lho Pak, seperti yang kita ketahui, wong-wong lek katene rabi, masya Allah, baik dari pihak perempuannya atau dari pihak orang tua perempuannya, lek kate rabi, lek datang orang laki-laki yang ingin serius, ingin mengajak menikah, waduh syarate cek akeh. Syarate cek akeh. Cara bahasane kudu nyiapno mahare kudu sakmene, wis duwe omah apa gurung, wis duwe pekerjaan apa gurung, wis mapan apa gurung. Kan ngono to awak dhewe realita yang terjadi. Tapi ketika orang-orang tua dan bahkan juga pribadi perempuannya sendiri, ada orang laki-laki yang ingin mengajaknya untuk bermain-main, tanda kutipnya ingin mengajak pacaran, yang menjerumus kepada zina, mereka tidak menyaratkan apapun. Orang ditakoi penggaweane apa, anune nyapa, penghasilannya piye. Ini loh yang menjadi PR. Kok iso-iso kaya ngono? Nikah dipersulit, nikah dipermahal, sedangkan zina dipermudah dan dipermurah. Ini bahayanya awak dhewe. Zaman saiki Pak, baik dari pihak perempuannya juga dari pihak bukan orang tua perempuan. Yang ada kan seperti itu. Ini yang perlu kita pertanyakan. Anak wedoke dijaluk rabi, waduh, syaratnya metu kabeh. Syaratnya metu kabeh. Baik pihak orang tua perempuan juga orang perempuannya. Kon ngerabi aku ani wah. Ngomongnya kayak ngono. Tapi lek ono anake dijak pacaran yang menjerumus ke zina, gratis. Won anakku iki seneng no jangan dolin. Realitanya zaman sekarang seperti itu. Yes, mau dawuh para ulama, ayo sing jenenge rabi iku dipermudah, dipermurah, ya, sing jenenge nikah ini. Dan sing jenenge zina ayo dipersulit dan juga dipermahal. Karena kalau nikah itu murah akan banyak terjadi. Rabi gak usah geden-geden, kudu wade sing apik, terop sing apik, cukup lek rabi, yang penting rabi nang KUA, yang penting kehidupan setelah itu.
Wes ngoten mawon. Pun nggih. Niki ngoten. Dan sebab nuzulnya itu banyak sekali. Salah satunya teng mriki dingendikaken ada diceritakan dulu ada seorang laki-laki yang bernama Mazid dari golongan Ambar. Dia itu termasuk daripada golongan muhajirin yang mana dia itu merupakan orang yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Lah kebetulan dia itu punya teman perempuan di Mekah yang bernama Inak. Lah akhirnya si Mazid ini meminta izin kepada Kanjeng Nabi untuk menikahi perempuan yang kebetulan perempuan ini merupakan orang yang pelacur. Maka tatkala Kanjeng Nabi itu ditanyai apakah boleh untuk menikahi pelacur tersebut, jawabnya Kanjeng Nabi, azani, turunlah ayat ini, azani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan. Jangan. Bahasane ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niku secara hukum anunya mawon nggih, secara hukum dari segi tasawufnya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau dari segi ilmu kehidupannya, awak dhewe iki cara bahasane ngeten. Kenapa sih kita itu lebih memilih awak dhewe sebisa mungkin. Awak dhewe aja dadi laler. Awak dhewe aja dadi lalat yang meyakini bahwa sampah dan juga kotoran itu lebih indah daripada bunga mawar. Mulane teng mriki dingendikaken kalian para ulama. Dawuh para ulama seperti yang didhawuhaken dalam salah satu kitab teng mriki dingendikaken teng hadise dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kanjeng Nabi dawuh alaikum bil abkar fa innahunna a'dzabu afwahan wa antaku arhaman wa ardo bil yasir. Wongku kalau perempuan yang pernah berzina atau laki-laki yang pernah berzina iku wis cara bahasa kasar ngomong rewibet rewel, bahasa kasar ngomong ngoten lah, rewibet rewel. Mulane kita lanjutkan teng tafsir niki. Nah, sekarang kita mulai membahas masalah hukum fikih piye iki hukum fikihnya. Menikah dengan seorang laki-laki yang pernah berzina. Singgung sedikit bahwa Kanjeng Nabi niku dingendikaken teng kitab napa? Burdah teng kitab Tibae, bukaan dhewe nang tibakmu. Teng ngriki dingendikaken Kanjeng Nabi niku dingendikaken wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qat. Kanjeng Nabi niku membanggakan kepada kedua orang tuanya dengan dawuh wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qat. Ayah dan ibuku tidak pernah berkumpul dalam keadaan berzina sama sekali. Bukan orang yang berzina, karena pada waktu itu kan zaman jahiliyah, Pak. Zaman jahiliyah iki ya padha zaman akhir kayak ngene iki. Di mana orang itu dengan bebasnya melepaskan hasratnya kepada seorang yang dia kehendaki. Sehingga Kanjeng Nabi membanggakan kepada kedua orang tuanya dengan bahasa wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qat, bahwa kedua orang tuaku, ayah dan ibuku tidak pernah bertemu di atas zina sama sekali. Wingi sampun kula aturaken bahwa menjaga kesucian anak turun itu bukan hanya dengan cara menikah saja, tapi menjaga kesucian sebelum menikah itu juga termasuk menjaga kesucian anak turun. Bahasane kan ngoten. Lah bahasane mana ya Allah ya Rabbi ya Karim mangkat foto kala. Lah nggih lek cara saiki ngono iku kita harus berpegang teguh dengan prinsip
Bahasane wong-wong. No sex before married. Bahasane wong-wong kurang lebihnya seperti itu bahasa. Itu jangan ada istilah hubungan bebas sah. Karena wong-wong ya itu wong sak karepe itu merupakan langkah untuk menjaga kesucian anak turun. Jadi anak haram, kalau yang kita ketahui kan istilah mereka kan sekarang itu kan bahasanya anak haram. Anak haram itu istilahnya itu bukan hanya ada anak haram, bahkan juga anak suci, keturunan yang suci. Kalau anak haram kan anak yang hasil daripada perzinahan. Tapi juga ada yang istilahnya walaupun menghasilkan anaknya dalam keadaan nikah, tapi ada yang namanya anak suci, anak turun yang suci. Yaitu anak turun yang tidak pernah kedua orang tuanya melakukan tindakan berhubungan di luar nikah. Niku ngoten. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi. Sekarang sehingga menjadi pembahasan hukum fikih. Sakjane piye hukumnya menikahi laki-laki atau perempuan yang pernah berzina. Dawuhnya para ulama, ya secara hukumnya itu melaknat sing jenenge awak dhewe rabi ku kudu mele-mele. Dingendikaken teng kitab niki, teng kitab sawi, wa harima dzalika 'alal mu'minin ay lima fi minal mafasid kata'ni fin nasab wa ta'arud lituham wa tashabbuh bil fusak. Karena orang yang menikah dengan orang-orang yang pernah berzina, kalau mereka itu tidak ada keinginan untuk benar-benar berhenti, itu sangat bahaya. Banyak kerusakan, kemudian nasabnya itu nanti juga diragukan. Ya, maka niki garis bawono, fal wajibu at-tazawwuju bil afifat. Maka perkara yang wajib bagi kita adalah menikah dengan perempuan-perempuan yang terjaga. Begitu juga bagi perempuan juga menikah dengan laki-laki yang terjaga. Terjaga kesuciannya. Karena napa? Dikatakan teng hadise takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Takhayyaru linutafikum. Pilihlah tempat kamu menaruh benih kamu. Fa'innal irqa dassas, karena sesungguhnya yang namanya sebuah watak daripada kedua orang tua ini sangatlah akan mudah untuk difotokopi. Paham ora Pak? Takhayyaru linutafikum fa'innal irqa dassas. Perlu kiranya kita itu memilih-milih terhadap tempatnya benih kita. Krono cara bahasanya awak dhewe napa? Iku lho. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, buah tidak jatuh. Piye bahasa piye nek? Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kurang lebih bahasa nih. Itu arti daripada fa'inal irqa dassas. Milih tenanan Pak, rabi ku milih tenanan. Yes, bahasane ya ojo terlalu milih nemen-nemen, tapi yo milih ojo geleman, ngoten lho bahasa kasar ngomong ngono. Ojo geleman. Ono arek tok ngene titik ngene kamu wis gelem wis kepingin. Bolong jasa. Ojo geleman, didelok dhisik seluk-beluknya baik atau tidak. Lho nggih, takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Kamu harus memilih terhadap di mana tempat kamu menaruh benih kamu. Karena sesungguhnya buah itu tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Bahaya. Kalau wataknya itu kurang baik, nurun nang anake. Kita lanjutkan, oke?
Lah, sekarang kita bahas secara hukum fikihnya. Ini kan hukum yang istilah hukum kehidupan, bahasa hukum kehidupannya seperti itu. Sekarang kita bahas hukum fikihnya. Tapi oleh nggak menikah dengan laki-laki yang pernah berzina atau perempuan yang pernah berzina? Dengan ini dikatakan fakila at-tahrimu khasun bihim. Kalau dalam pendapatnya kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa ayat mengharamkan menikahi terhadap perempuan atau laki-laki yang pernah berzina itu khusus terhadap pada zaman dahulu kepada fuqara'ul muhajirin. Cara bahasanya para sahabat zaman dahulu itu merupakan orang-orang yang mulia-mulia, orang yang pilihan-pilihan, sangat tidak pantas bagi beliau-beliau untuk menikah dengan baghayal musyrikin atau pelacur dari kalangan musyrikin. Sekalipun sekaya apapun. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan wakila amun wa nusikha biqauli wa ankihul ayyama minkum. Ada yang mengatakan bahwa hukum ini sangat umum, berarti sebenarnya bukan hanya untuk para sahabat pada zaman dahulu, bahkan juga sampai sekarang hanya saja sudah dinasakh dengan daunnya Allah Ta'ala wa ankihul ayyama minkum, dan kalian boleh untuk menikah dengan perempuan-perempuan yang lajang, baik dia itu sudah pernah berzina atau tidak. Lek bahasanya awak dewe kan banyak. Lewang saiki malah penggaweannya Masya Allah malah ruwet, tidak mendapatkan izin dari orang tua. Jarine arek-arek nom saiki ya ditengi dhisik. Godol kuwi, Pak. Itu bukan solusi. Aja sampai malah seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan boleh apa tidak, ya jawabannya boleh. Dari kalangan Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukumnya boleh. Bahkan bukan hanya seperti itu. Nikahul hamil minazina. Seperti yang dikatakan tentang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Menikahi seorang perempuan yang sudah hamil gara-gara zina itu hukumnya juga boleh. Kan ini kan banyak terjadi ya. Jadi mari ditengi dhisik ya wis piye, wong tuane gak iso, gak mengizini akhirnya menikah. Makanya iki tak jelas nih ben wong paham iki. Menikahi perempuan yang hamil karena zina itu boleh atau tidak? Daunnya para ulama boleh. Garis bawahi lagi, itu hukumnya boleh. Yang namanya fikih itu sekali lagi cuma membahas hukum boleh dan juga tidaknya. Kalau membahas hukum anjuran secara hukum kehidupan tadi sudah. Ya ojo milih sing koyo ngono kuwi, koyo renek wong wedok. Ya ojo peteng barang, kowe les demen karo cah wedok ya sendang-ndang dirabi. Semono uga ya sing wedok es demen karo wong lanang ya sendang-ndang njaluk dirabi. Sekali lagi bahas secara hukum fikihnya saja, menikahi seorang yang pernah berzina atau menikahi bahkan seorang perempuan yang sudah hamil karena zina, itu hukumnya boleh. Tidak ada keharaman sama sekali. Lalu bagaimana dengan status anaknya? Lagi kan yang sering dipertanyakan ya. Anak ini kok piye? Ternasabkan kepada siapa? Dikatakan oleh para ulama, kalau anaknya itu terlahirkan dalam keadaan lebih dari 6 bulan, maka berarti ternasab kepada seorang laki-laki yang menikahinya. Bahasanya suami sah. Tapi kalau terlahirnya ini dalam keadaan kurang dari 6 bulan, berarti itu ternisbatkan hanya kepada ibunya, tidak ternisbatkan kepada suami sah. Wes, niki ngoten. Jadi kalau mbak secara konsep fikihnya seperti itu, ojo sampai salah paham. Wakeh wong sing ora paham karo konsep fikih niku wakeh. Jadi kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i, hukumnya sah, hukumnya boleh untuk menikah terhadap seorang perempuan yang hamil karena zina. Cuma yaitu tadi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengeri ngendikaaken walaupun sebenarnya masih terjadi khilaf di antara para ulama.
Ono sing pendapatnya itu sangat keras sekali. Seperti yang dingendikakan Al-Qasir di dalam tafsirnya, beliau dawuh wa nukila anil Imam Ahmad annahu dhahaba ila annahu la yasihu aqdun nikahi minar rajuli al-afifi alal mar'ati al-baghi adamat kadzalika hatta tustatabu. Menurutnya Imam Ahmad bin Hambal, hukum haram bagi seorang laki-laki yang terhormat yang menjaga kesuciannya untuk menikah dengan seorang perempuan yang pelacur, menikah dengan seorang perempuan yang ahli zina. Seorang perempuan tersebut itu memiliki keinginan kuat untuk taubat. Begitu juga fa in tabat sahha al-aqdu 'alaiha wa illa falah. Kalau perempuannya itu benar-benar sudah taubat, maka nikahnya. Kalau belum taubat, wataknya masih seperti itu saja, enggak sah. Begitu juga wa kadzalika la yasihhu tazawwujul mar'ati al-hurrati al-afifati birrajulil fajiri al-musafih hatta yatuba taubatan nasuha. Hukumnya sama, perempuan yang suci yang mampu menjaga kehormatannya, itu hukumnya haram untuk menikah dengan seorang laki-laki pezina sampai dia benar-benar taubat dengan taubatan. Pendapat yang keras ini. Tapi ya penting ada kaul yang seperti ini juga penting. Jadi daunnya Imam Syafi'i oleh, cuma secara garis globalnya seperti yang dilakukan oleh Syekh As-Sawi, beliau do faghayatul amri anna nikahal fasik wal fasiqun. Menikah dengan seorang laki-laki yang fasik atau perempuan yang fasik itu hukumnya makruh dalam madzhabnya Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Kalau dalam madzhabnya Imam Ahmad bin Hambal, kau wereng, Pak. Lanang sing bajingan atau wedok sing padha ae pelacur, kalau belum benar-benar taubat, hukumnya haram menikah dengan orang yang mampu menjaga kehormatannya, kesuciannya. Niki bahas sing jenenge hukumnya niku wau. Cuma yang jelas piye carane awak dhewe iki cara bahasane itu adilah. Berada di circle-nya masing-masing. Kalau kita dianggap pada circle-nya kupu-kupu, kiranya kita jangan sampai tertarik dengan yang namanya sampah, dengan yang namanya kotoran. Ya, hinggapnya kupu-kupu itu di mawar. Bahasane ngaten Pak, iki gak dodo wis sampun iki. Pun nggih teng mriki ngoten, itu sudah membahas masalah ya Allah ya Rabbi ya Karim, menikah dengan seorang laki-laki atau perempuan yang pernah melakukan zina. Tapi secara garis globalnya ya awak dhewe iki ya golek cara bahasane wong-wong iki ya masih perjaka, juga golek sing perawan. Yang tanda kutipnya menjaga kesucian dirinya. Karena iku mang takhayyaru linatafikum fa innal irqa dassas. Perlu kiranya kita itu benar-benar memperhatikan tempat kita menaruh dan menitipkan benih kita, karena sesungguhnya watak seorang anak itu tidak jauh daripada kedua orang tuanya. Pun ningaten nggih. Walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Surat An-Nur ayat 4 ilahuna wallahu a'lam bissawab.